Pak Asep tadi disampaikan Mbak Dian dan Mas Eko kan tidak punya putra putri ya. Dan tadi katanya berpikir harus ekstra soleh dan soleha, karena nanti siapa yang mendoakan kalau sudah meninggal. Bagaimana Islam mengajarkan kepada mereka yang kondisi seperti Mas Eko dan Mbak Dian? Ada sebuah kisah Nabi Sulaiman. Dia sangat kaya luar biasa karena pedagang, sehingga emas-emasan dipakai untuk membuat masjid. Lebih hebat dari kubah emas mungkin ya. Kubah emas yang di Depok jauh lebih hebat. Dan tapi nggak punya anak. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nggak sakit sih, sehat istrinya, nggak punya anak. Sebagai seorang raja, dia ingin punya anak putra mahkota. Dia nikah lagi. Yang kedua, nggak punya anak lagi. Nikah lagi yang ketiga, nggak punya anak lagi. Yang keempat, nggak punya anak lagi. Jadi emang nggak punya anak itu bukan soal istri. Pokoknya Allah menginginkan begitu aja. Seandainya Mbak Dian punya anak, mungkin lebih repot hidupnya. Itu salah satu hikmahnya Pak ya. Bagaimana nanti Pak Eko harus ngurus istri sambil ngurus anak? Udahlah, anak pun nanti aja. Kalau mungkin diberikan nanti, kalau enggak ya sudah banyak anak-anak angkat. Dan yang penting doanya. Kan kata Al-Quran, kata hadis, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Siapapun yang memfasilitasi sesuatu untuk mencari ilmu, maka orang itu akan dimudahkan masuk surga. Jadi bisa juga ketika tidak punya anak memfasilitasi orang lain. Nabi Sulaiman nggak punya anak, masuk ke surga juga. Insya Allah Nabi pasti ya Pak ya. Pak Eko dengan ibu dengan habisnya dosa, dan dengan Mas Eko kan tidak sakit ya, Mas hanya Eko menunggu sehat. Kan? Iya. Nah, kata ini, idza da'a hal muslim al-marid, ketika seorang menjenguk orang lain, saudaranya yang sakit, kana fi khurfatil jannah, dia seakan-akan berada di taman sorga. Kalau dia mati ketika itu, maka dia wafat di taman sorga. Sangat mungkin yang sakitnya panjang umur, yang nunggunya pendek umur. Mungkin nggak? Mungkin, karena berpikir aduh gimana akhirnya meninggal dunia, tapi dalam keadaan di sorga meninggal dunia. Kalau Mas Eko punya anak mungkin lebih repot lagi. Pokoknya Allah maha mengetahui masa depan kita, lebih tahu dari apa yang kita sendiri. Iya. Kemudian Allah maha mengetahui kebutuhan kita ketimbang kita sendiri. Tahu dari kita juga ya Pak. Pokoknya yakinlah. Iya. Tadi Mas Eko sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya tahan dulu karena sudah saya janjikan tadi Bapak yang mau bertanya. Silakan Pak. Boleh berdiri dan menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Joko. Begini pada Mas Eko dan Mbak Dian. Saya rasa untuk menjaga keharmonisan Mas Eko dan Mbak Dian dalam menghadapi ujian ini, mungkin sudah banyak motivasi dari agama maupun dari lain ya. Tapi bagaimana aplikasinya sehari-hari? Karena untuk menjaga itu sulit sekali, ya. Apalagi dalam rentang waktu yang sangat lama sekali. Itu kan bagaimana setiap hari untuk menjaga terus sampai hari ini terus bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon izin mungkin akan menceritakan pengalaman dari Mas Eko dan Mbak Dian kepada orang lain. Semoga ini tidak menjadikan gibah dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya. Silakan Mas Eko itu nungguin terus. Bahkan tadi kata Pak Asep sesuatu yang mungkin selama ini nggak pernah terpikirkan ya. Boleh jadi Mas Eko duluan gitu yang menghadap kepada Allah. Gimana Mas? Iya, memang sebetulnya ada dua hal yang memotivasi saya ya, Mas Joko yang namanya Mas ya. Ya, saya sekarang melihatnya Dian ini adalah ladang amal saya. Jadi buat orang lain harus beramal yang jauh-jauh gitu. Allah mengirimkan Dian ini di depan mata saya gitu. Bukan cuma di depan mata, di dalam pelukan juga gitu. Dan ya doa saya insya Allah ya saya minta dikuatkan ya, untuk ini jalan saya menuju surga aja. Ini. Itu yang paling gampang buat saya. Itu satu. Yang kedua, memang saya ceritakan juga di dalam buku. Itu waktu kami ijab kabul,
Tahun 90 ya? Tahun 90. Desember ya. 90. Ya. Menjadi apa? Dan saya sungkem sama mertua, sama bapaknya Dian gitu. Pak Rudi Syarif. Ya, Profesor Rudi Syarif. Putri Pak Rudi Syarif beliau, Pak. Bukan, bukan. Nah, waktu itu beliau membisikkan sama saya 2 kata. Jaga Dian dan jaga nama baik. Dan itu sampai sekarang nggak bisa lupa. Apa yang diwasiatkan oleh ayah? Jaga Dian dan jaga nama baik. Jadi 2 hal itu. Otomatis yang pertama lebih kuat ya motivasinya ya, Mas. Jadi dan sebetulnya pada akhirnya kita merasa mensyukuri musibah ini, ya, karena mungkin Ustadz Asep tadi betul bahwa dulu kita baik-baik terus dan mungkin dimudahkan, banyak dimudahkan. Ya, sekolah mudah, saya sempat keluar negeri, rasanya Allah berikan semua kesenangan. Ya. Dan memang betul Ustadz, kalau kita diberi kesenangan itu mudah untuk jauh dari Allah. Sekarang saya takut juga nih sekarang. Kenapa? Karena Dian sudah mulai baik ya. Dulu waktu Dian sakit, wah tahajudnya kenceng, sholat rawatibnya kenceng gitu. Ini sekarang sudah diberi kemudahan, tahajudnya juga, aduh susahnya setengah mati. Ya, jadi saya juga kadang-kadang ya Allah, ya kasih saya kesusahan terus deh, ya supaya saya dekat dengan Allah. Karena memang betul bahwa kalau kita diberi ujian yang sulit-sulit, itu memang kita akan dekat dengan Allah. Ya. Mungkin itu Mas Joko. Dan yang kedua, saya senang sekali kalau makanya kita mencoba berbagi dengan pengalaman hidup kita di buku ini. Dan kalau silahkan, tujuannya buku ini ada 2. Satu memang berbagi hikmah, karena kita merasa kita dikasih musibah itu kita berbahagia sekarang. Kita mensyukuri, karena kalau kita tidak dikasih hikmah, dikasih musibah, mungkin hidup kita jauh dari Allah. Dan kita sekarang merasa bahagia karena kita selalu berusaha. Saya nggak berani bilang bahwa saya sekarang sudah dekat dengan Allah, enggak. Sekarang tahajud saya juga udah susah lagi gitu ya. Tapi paling tidak saya diingatkan terus bahwa kita berusaha untuk selalu mendekat ke Allah. Ya, jadi boleh Mas Joko itu disebarkan, diceritakan dengan hikmah. Sudah banyak yang mengacungkan tangan, silakan Kang Agus.